Ini batik Bukukai. Batik Bukukai. Ya, apa itu Pak? waktu zaman Jepang dia disebut Bukukai. Begitu kita merdeka ini disebut Jawa modern. Batik Jawa modern. Ya, sekarang disebut batik pagi sore. Kenapa itu disebut Ya. batik pagi sore? Ini Pak? sama. Oh ini juga ya? Ya. Oke. Nah. Ini batik buatan mana Pak? Mana? Ini Pekalongan. Pekalongan juga ya? Ini batik Pekalongan juga, batik Cina juga, tetapi ini pengaruh budaya Jawa. Waktu yang awal batik itu dipakai sebagai tanda ketingkatan kecerdasan seseorang. Oh ini golongan A, golongan B dan C, status sosial seseorang. Itu saat zaman Zaman apa, Pak? itu waktu zaman Mataram kuno ya. Kalau sekarang itu batik dipakai busana untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai budaya sangat tinggi. Contohnya seperti gambar di sini. Nah, oh iya. Iya, tadi kita udah ngobrol banyak dan Bapak juga udah banyak menjelaskan tentang batik ya Pak. Karena batik itu memang warisan budaya Kabenda ya Pak ya. Betul. Nah sekarang giliran saya mau Ya, kasih betul. lihat Bapak liputan batik Ya. yang luar biasa banget. Waduh, Bapak saya lihat kalah nggak? ini. Iya jelas, Iya. apalagi saya seorang penggemar batik, pemerhati batik, seorang kolektor batik. Wah. Jadi saya sangat bangga kalau Mau lihat ya? semudah ini punya simpanan batik yang baik. Nah kalau gitu saya mau kasih lihat kebanggaan kepunyaan yang dimiliki oleh negara kita tercinta Indonesia yaitu batik. Langsung aja Mari. ini dia liputannya Iya, sama Pak. lihat. Tuh. Kekayaan dan motif batik ada di setiap tempat di negeri ini. Ada batik Madura, batik Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Namun memang yang paling banyak untuk motif dan desain ada di Pulau Jawa. Selain karya batik klasik dari Jogja dan Solo yang telah lama dikenal saat ini, ternyata macam dan variasi batik juga menyebar di seluruh Nusantara. Ada batik Indramayu, batik Garut, Tasik, batik Cirebon, Kudus, Rembang, Lasem, Tuban, Palembang, Riau, dan Pontianak. Pada intinya sebetulnya batik itu juga bisa ditengarai ada di Mesir, yaitu pada masa lalu itu adalah bagaimana ada orang yang menerapkan sesuatu gitu loh. Terus kemudian ada juga batik yang bentuknya adalah ringan, ada di daratan Afrika. Daratan Afrika termasuk juga Mesir kan daratan Afrika juga gitu. Jadi daratan Afrika ada, kemudian di Bangkok dan segala macam. Kalau di Bangkok ada itu adalah pengaruhnya dari Malaysia. Malaysia pengaruhnya dari Indonesia. Tapi ada batik yang sangat menarik yaitu di Cina. Di Cina Utara itu ada batik yang sudah bertahun-tahun juga mirip dengan kita juga, cara bagaimana menyanting dengan segala macamnya ada di Cina Utara. Batik sebelum dikenal luas seperti sekarang ini mempunyai sejarah dan cerita yang sangat panjang. Saya mempunyai pendapat mungkin sangat kontroversial. Batik baru ada setelah adanya cita atau kain tenun buatan pabrikan. Jadi bukan tenun tradisional kita, tetapi kain yang disebut dengan mori. Karena tekstur mori yang begitu rapat, begitu halus sehingga ketika ditutup malam, penyerapan warna itu betul-betul bisa terhalang. Tetapi ketika kita menggunakan tenun seperti lurik, itu penyerapan warna tidak bisa terhalang penuh sehingga pembuatan ragam hiasnya tidak akan bisa sempurna. Walaupun kata orang abad 16 kita sudah mengenal kain yang namanya kain simbut. Dan itu bisa dilihat kain-kain adat orang Jawa yang berkenaan dengan orang meninggal, upacara daru hidup yang lebih tua itu lebih menggunakan lurik daripada batik.